Aceh itu mudah dapat emas, Mas Hafiz. Hingga kalau kampung saya itu, di daerah apa namanya, sekarang kan lagi tambang tuh, di Iya. daerah itu bisa bisa pergi tambang, ambil emas bisa, tapi Nah, masih Masya ilegal. Allah. Yang mau banyak emas Mas Iko pindah ke Aceh, banyak itu emasnya. oh. Ya, Sekarang ada lagi yang ingin bertanya nih, Mas Mahfud dari Aceh nih, Kon. Silakan Mas Mahfud. Nih bisa baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, lanjut. jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Mahfud dari Aceh. Yang saya hormati kepada Bapak Pemateri, Pak Ahmad Ghazali, kemudian Pak presentasinya Pak Muhammad Hafiz dan lainnya. Alhamdulillah ini adalah kesempatan yang bisa diberikan oleh Biro OKK ya, ini ya, untuk Biro SDM untuk dalam coach keuangan. Mungkin kita ini yang masih muda perlu sekali dalam hal pengarahan coach keuangan, komunitas dan lain sebagainya agar spending kita itu jelas dan nggak mengganggu kebijakan-kebijakan atau pekerjaan-pekerjaan kita di kantor lebih integritas. Jadi dalam hal ini saya sangat suka ketika saya melihat pematerinya Pak Ahmad Ghazali ini adalah perencana atau planning dalam hal keuangan dan itu sangat saya katakan yang pertama Pak Ahmad Ghazali, kita di zaman era seperti ini, distraksi medsos itu sangat kuat. Dalam hal keuangan, kita lihat medsos spendingnya besaran dan lain sebagainya. Dan ini sangat mengganggu psikologis kita, apalagi kita punya uang, tiap bulanan itu kita dapat uang. Sehingga ya mudah, kita ambil kredit dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang saya pelajari, dia baca buku katanya itu kredit itu hanya tidak boleh lebih dari 30% pendapatan kita. Kalau dari 30% itu sudah berbahaya sekali dan lain sebagainya. Itu salah satunya itu adalah distraksi medsos itu. Mungkin saya ingin bertanya bagaimana tips-tips dari Pak Ahmad Ghazali dalam memplanning atau merencanakan kita untuk menjaga psikologis kita tidak terdistraksi dengan medsos. Kemudian dalam hal yang kedua itu dalam hal ini Pak, kita kan misalnya ini kami yang saya baru setahun P3K itu, perjalanan hidup saya itu sudah 1 tahun itu saya habis-habisan dalam menutupi keuangan, kebetulan sudah berkeluarga, hutang dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga tadi kata Bapak apa tadi yang pengalaman tadi itu, kita boleh turun ke dalam investasi atau ke aset setelah kita hal darurat kita sudah terkumpul, sudah penuh, kemudian utang kita sudah terbayarkan, sudah keadaan kita itu tidak berhutang, maka itu sangat perlu kita dalam menjaga keuangan kita itu tidak lari kemana dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga Pak, saya pernah duduk tuh, kita ini sebagai ASN pernah duduk dengan trader, baik itu trader Bitcoin, trader kripto maupun influencer freelance yang mereka itu pendapatan ratusan juta dan lain sebagainya. Itu mengganggu distraksi pemikiran kita itu yang pendapatan itu di bawah 3 digit. Sehingga kita itu kadang berpacu bekerja dan sebagainya untuk seperti mereka. Apakah kita harus menahan tidak duduk dengan orang seperti itu atau kita harus introvertkan diri kita itu harus menjaga jangan sampai kita harus tahu diri juga kita pendapatan kita ini manusia juga pendapatan nggak mungkin sampai ke seperti itu pendapatan kita itu membumi kita tuh mungkin 2 digit dan lain sebagainya jangan menghayal terlalu tinggi kita juga harus menjaga kemampuan kita dalam berinvestasi dalam ataupun dalam aset. Kemudian yang keempat Pak Ghazali kita melihat cara-cara daripada Abdurrahman bin Auf sahabat dulu bagaimana mereka bisa kaya dengan berdagang, bagaimana mereka bisa Utsman bin Affan caranya membeli sumur 1 hari untuk Yahudi 1 hari untuk umat Islam sehingga semua Yahudi itu akhirnya menjual itu aset sumur 1 hari itu sehingga semuanya ke umat Islam sehingga bisa ke wakaf. Dalam hal bersedekah juga apakah kita harus habis-habisan bersedekah sehingga kita tidak bisa dan sebagainya untuk bisa kaya. Padahal kan Islam itu kita harus kaya, kaya untuk izzah Islam juga. Jangan Islam itu orang-orang yang semuanya miskin dan lain sebagainya. Kemudian juga ini Mas Hafiz, kita kan di Biro SDM dan lain sebagainya butuh ini namanya komunitas atau ada coachnya sendiri kita di DPD ini
membimbing kawan-kawan dan lain sebagainya itu tidak kita di DPD ini terhandle komunitas kita dalam hal aset sehingga kita nggak kemana-mana, kawan-kawan di DPD jauh daripada perjudian dan lain sebagainya kan. Jadi kita pun di kantor bagus kebijakannya, kita di kantor tanpa ada hutang sesama kawan, kita bisa bantu sama orang. Ketika akhir tahun kita bisa kurban dan lain sebagainya. Mungkin dari pemateri mungkin bisa memberikan sedikit nasihat sugesti-sugesti kepada kami dalam hal plan keuangan, apalagi kita bagi masih muda maupun yang sudah tua, mudah-mudahan trading sebagainya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari